Video ini akan khusus ngebahas tablet Windows terbaik buat mungkin awal tahun 2026 atau kalau diupload di akhir tahun 2025. Yuk kita bahas. Yo guys, Raga aja bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan pertama kali ngebahas tablet Windows terbaik ya, yang bisa kalian pertimbangkan di awal tahun 2026 atau akhir tahun 2025. Nah, nanti kita akan ngebahas 4 tablet Windows yang mana ini udah kita sesuaikan dengan harga. Jadi nanti ada yang paling terjangkau kalau nggak salah mulai dari 5 jutaan sampai yang lumayan pricey cuman worth it lah ya di harga 9 jutaan. Nah, apapun pilihanmu, kalian bisa gunakan chapter yang udah kita sediakan biar makin gampang dalam menonton video ini. Oke, itu aja. Kita langsung aja dari tablet yang pertama. Tablet Windows terbaik yang pertama adalah Advan Evo X13. Bisa dibilang ini adalah pilihan tablet Windows paling aman buat dompet kita. Terutama buat kamu yang masih pengen dapetin fungsional yang seperti tablet dan bisa dijadikan laptop juga. Pasalnya Evo X13 ini hadir dengan form factor tablet yang bisa dilepas pasang keyboardnya, tapi tetap memberikan pengalaman Windows yang tergolong mumpuni, sesuai dengan laptop gitulah. Oke, kembali ke dapur pacunya. Advan Evo X13 ditenagai oleh Intel N150 atau 150 dengan grafis Intel UHD grafis, RAM 12GB LPDDR5 4800 MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3. CPU-nya ini masih bisa menghasilkan skor di Cinebench R23 Multicore kisaran 3400-an poin. Ya, bukan skor yang tinggi-tinggi banget, tapi masih oke lah buat dipakai produktivitas harian buat belajar atau buat sekolah. Cuman ya, yang perlu dicatat, RAM dan SSD-nya ini onboard, jadi kalian udah nggak bisa upgrade lagi. Lanjut ke bagian layar. Nah, ini yang menurut aku salah satu bintang utamanya. 13 inci IPS resolusi 2K dengan akurasi warnanya sudah mencapai 100% sRGB dan tingkat kecerahannya di 295 nit. Ini adalah layar yang sangat memanjakan mata guys. Untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas 38,5 Wh yang kurang lebih bisa bertahan sekitar 5 jam pemakaian. Bobotnya pun sangat ringan, cuma 910 gram dengan tebalnya yang super tipis di 1 cm aja. Ini sih definisi mobilitas tanpa beban. Enak banget buat kalian bawa kerja, ke cafe, atau dibawa bisnis trip. Terakhir untuk portnya, ini udah termasuk lengkap ya dengan USB-C dan juga HDMI. Tablet Windows terbaik selanjutnya adalah Axio HyperAir Flip 3. Berbeda dengan tablet sebelumnya yang bisa dilepas pasang gitu, kalau tablet ini tipenya convertible, alias dia emang nggak bisa dilepas pasang, tapi bisa dilipat layarnya sampai 360 derajat. Jadi buat kalian yang butuh fleksibilitas tablet tapi tetap mau feel mengetik yang solid di atas meja, ini adalah pilihan yang menarik. Oke, soal performanya sendiri, HyperAir Flip 3 ditenagai oleh Intel Core i3 1215U dengan grafis Intel UHD grafis, SSD 256GB NVMe Gen 4, dan yang paling menarik adalah RAM-nya ini 24GB LPDDR5 4800 MHz. Angka ini daging banget buat ukuran tablet Windows atau tablet atau ya lebih tepatnya laptop 2-in-1 di kelasnya. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor Cinebench R23 kisaran 5800-an poin dan juga skor 3D Mark Firestrike di 3400-an poin. Sudah sangat mumpuni buat multitasking berat dengan puluhan tab browser sambil buka beberapa aplikasi sekaligus. Sayangnya untuk RAM-nya ini udah onboard ya, tapi kalau soal storage-nya masih bisa kita ganti. Lanjut ke bagian layar, tablet Windows ini pakai panel 14 inch OLED Full HD Plus dengan akurasi warna 100% sRGB dan kecerahannya di 314 nits. Nah, karena tablet ini menggunakan panel OLED, jadinya secara kualitas warna akan terlihat lebih akurat dan kayak lebih keluar aja gitu dibandingkan dengan panel IPS. Cocok buat dipakai sketching ataupun ngedesain. Baterainya sendiri berkapasitas 60 Wh yang diklaim bisa bertahan sampai 7 jam pemakaian standar. Bobotnya tergolong ringan di 1,23 kg dengan tebalnya 1,64 cm. Untuk portnya sendiri udah kekinian ya, tentu dia udah ada USB-C dan juga HDMI. Tablet Windows terbaik yang ketiga adalah Chewy Minibook
XN150. Kalau kalian lagi nyari perangkat yang bisa mencerminkan buku tulis digital yang mungil dan enak buat dibawa-bawa, ini adalah salah satu pilihannya. Dengan harga kisaran 6,5 juta rupiah, tablet ini menawarkan portabilitas yang sulit ditemukan di brand lain. Selain itu, untuk CPU-nya juga udah tergolong cukup oke guys. Intel Twin Lake N150 dengan grafis Intel Graphics, kemudian dia juga menggunakan RAM 16GB LPDDR5 4800 MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3. CPU tersebut mampu menghasilkan skor Cinebench R23 kisaran di 3400 sampai 3500-an poin. Nah, 3D Mark Firestake-nya juga bisa mencapai 2200-an poin. Sudah siap buat menghajar pekerjaan harian seperti mengetik tugas, mengelola Excel, hingga browsing dengan banyak tab tanpa ada nge-lag yang berarti. Nah, meskipun RAM-nya ini udah onboard, tapi secara SSD dia masih bisa kita ganti. Lanjut ke bagian layarnya. Tablet ini memiliki layar 10,51 inch dengan panel IPS dan resolusinya di Full HD+. Karena ukurannya yang ringkas, kerapatan pikselnya juga terasa lebih tajam. Bikin dia jadi pas banget buat dipakai membaca jurnal ataupun menulis catatan digital. Bobotnya pun sangat ringan ya, hanya 920 gram dengan tebal di 1,72 cm. Cuman yang perlu dicatat ya, karena bodinya ini super mungil, baterainya juga ikutan lumayan mungil. Kapasitasnya di 28,88 Wh yang kurang lebih bisa bertahan sekitar 2-3 jam untuk pemakaian standar. Jadi pastikan kalian selalu bawa tuh charger ya, dan sedia colokan kemanapun kalian pergi. Nah, meskipun kecil, portnya ini justru lengkap banget dan borongan nih pak. Listnya bisa cek aja di layar berikut ini. Tablet Windows terbaik yang terakhir sekaligus penutup list ini adalah Lenovo IdeaPad Flex 5. Bisa dibilang ini adalah pilihan paling aman kalau kalian memang lagi nyari laptop atau tablet convertible dan dari brand besar yang udah teruji durabilitasnya. Berbeda dengan tablet murni, Flex 5 ini hadir dengan desain angle 360 derajat. Jadi kalian tetap mendapatkan kenyamanan mengetik keyboard fisik yang tergolong bagus gitu. Tapi tetap bisa dilipat ya jadi tablet saat ingin menggambar ataupun mencatat. Untuk performa dia juga udah lumayan ya. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 5625U yang dikombinasikan dengan grafis AMD Radeon Vega 7, RAM 16GB LPDDR4X 4266 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Kombinasi ini menghasilkan skor Cinebench R23 kisaran 7600-an poin dan 3D Mark Firestake di 3300-an poin. Artinya si laptop atau tablet ini udah bisa kita pakai buat menghajar kebutuhan multitasking, buat kerja, buat belajar, atau kegiatan editing video yang ringan-ringan. Oh ya, untuk opsi upgrade-nya, RAM-nya memang onboard ya, tapi untuk SSD-nya ini masih bisa kita ganti. Lanjut ke bagian layar. Lenovo IdeaPad Flex 5 ini menghadirkan layar berukuran 14 inch IPS dengan resolusinya di Full HD+. Oh ya, untuk kecerahannya di 300 nits dan tentunya dia udah support touchscreen. Akurasi warnanya berada di 45% NTSC yang artinya udah oke lah buat dipakai nonton ataupun buat hiburan, tapi belum oke buat pekerjaan yang butuh akurasi warna. Nah, karena ini adalah seri Flex, tentunya dia juga udah support stylus pen. Jadi bakalan lebih memudahkan buat pengoperasian dari si tablet ini. Baterainya sendiri berkapasitas 52,5 Wh yang bisa diklaim bisa bertahan sekitar 6 jam untuk pemakaian standar. Bobotnya sendiri berada di 1,5 kg dengan tebalnya di 1,78 cm. Terakhir untuk portnya udah lengkap ya, dan kalian bisa cek listnya di sini. Yo guys, itu dia 4 tablet Windows terbaik yang bisa kita rekomendasikan di akhir tahun atau awal tahun 2025. Salah lagi, 2026 maksudnya. Nah, kalau mencari pilihan terbaik versi gadget sih agak susah ya, karena kan budgetnya beda-beda. Jadi kalian bisa pastikan aja sesuai budget. Kalau 5 jutaan tadi kan ada Advan kalau nggak salah. Kalau di budget 8 juta ke atas ada kayak Lenovo. Nah, apapun pilihan kamu bisa menemukan link pembelian yang trusted dari official store melalui yang namanya YouTube Shopping Extra Gadget. Ada di pojok di sini. Nah, kalau lagi ada promo pun biasanya bisa muncul di sana ya. Dan yang terpenting kalian bisa ngecek harga terupdate. Karena bisa jadi harganya berubah, apalagi di 2026 katanya kan semua komponen bakal naik ya guys harganya. So pastikan cek aja di keranjang YouTube Shopping. Kalau kalian masih punya pertanyaan atau masukan atau apapun yang ingin ditanyakan, silahkan drop juga di kolom komentar.
Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau suka, dan kita ketemu di video rekomendasi berikutnya. Apalagi ya? Tablet udah, HP udah. Kulkas